Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid KSM atau PT An-Nabati rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di tengah-tengah aktivitas yang sedang kita laksanakan, kita masih bisa menyempatkan waktu luang ini untuk memenuhi panggilan Allah, berkumpul di Masjid An-Nabati dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat secara berjamaah yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang reformis alam dunia. Suri tauladannya selalu kita turuti dan kita laksanakan. Semoga rahmat dan salamnya tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di penghujung minggu kelima di bulan September ini, atau bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kenikmatan panjang umur dan sehat walafiat, serta nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa masih menghirup udara segar di bulan Rabiul Awal ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan sejarah. Karena di bulan ini telah dilahirkannya seorang pemimpin, sang reformis alam dunia ini, rahmatan lil alamin, panutan kita semua, tauladan bagi kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar ini saya berwasiat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita lebih meningkatkan kualitas keimanan kita, lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sudah bisa ditingkatkan tidakkah amal ibadah kita? Sudah bisa ditingkatkan tidak etos kerja kita? Sehingga ketika kita melaksanakan segala aturan Allah, ketika kita melaksanakan segala syariat Islam yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang bahagia,
bukan saja di dunia tetapi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat lain, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Makna ketakwaan kalau kita interpretasikan di dunia nyata ini, tentunya tidak lepas dari ketaatan atau kepatuhan pada aturan. Sebagai karyawan pabrik An-Nabati, mulai dari komisionernya sampai stafnya dan karyawannya selalu akan tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan agar perusahaan berjalan lancar, berkembang dan maju. Ketika ada salah seorang dari karyawan kita yang tidak patuh terhadap aturan, tentunya akan ada teguran. Aturan tidak dilaksanakan, ditegur lagi. Aturan tidak dilaksanakan, lama-kelamaan di PHK atau dipecat, dikeluarkan dari perusahaan ini. Kalau kita berbicara masalah ketakwaan kepada Allah, takwa itu seyogianya akan kembali lagi manfaatnya kepada diri kita. Orang yang bekerja di pabrik nabati selalu taat dan tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan, tentunya akan mendapatkan reward dari perusahaan sebagai karyawan teladan dan akan dinaikkan gajinya atau ditingkatkan derajatnya. Itulah janji Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Di antaranya kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita taat kepada peraturan pemerintah, kita taat peraturan undang-undang, dan sebagai karyawan nabati kita taat pada peraturan yang telah ditetapkan agar kita selamat, bisa bekerja, dan perusahaan pun menjadi maju dan sejahtera semuanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa salah satu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya yaitu wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai terhadap tetangga kita. Tetangga kita itu adalah rumah yang berada di pinggir kita. Kalau bentuknya rumah, kalau bekerja berarti tempat di mana teman kita berada. Meja ini dan meja ini, meja kanan, meja kiri dan lain sebagainya. Itu disebut tetangga kita. Terhadap tetangga kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa berbuat baik. Karena perusahaan yang ada di wilayah Sumber Jaya ini sudah banyak. Di antaranya karyawan An-Nabati tentunya tidak semuanya asli orang Sumber Jaya. Ada yang dari wilayah lain Sumber Jaya, sehingga ada yang ngontrak, ada yang ngekos, dan ada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, jangan sampai kita ini berbuat tidak baik kepada mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimati la tahriqanna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para perempuan muslimah, Rasul bersabda kepada istri-istri beliau, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menganggap remeh atau berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing atau kuah. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga kita dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang kita terhadap tetangga kita adalah saling berbagi.
dan saling memberi hadiah. Diceritakan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mendengarkan sabda Rasulullah, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani faqal idza tabakhta maraqan fa'aksir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibuhum minha bima'rufin." Sesungguhnya kekasihku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup, kalau di kita mah yang ada kuahnya lah, sup atau sop, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara kalian, tetangga kalian itu, berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak terlepas dari kita sebagai karyawan Nabati yang ngontrak atau ngekos di wilayah Sumber Jaya, marilah kita sama-sama berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan sampai kita yang menjadi pendatang tidak kenal dengan tetangga kita, tidak kenal dengan Bapak RT wilayah, pemimpin wilayah setempat kita. Kita hormati kepada mereka, kita saling menghargai terhadap mereka. Insya Allah ketaatan kita kepada Allah dengan cara kita berbakti kepada, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, insya Allah akan terjadi kerukunan hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada salah satu kisah diceritakan dalam kitab Tabaqatul Auliya yang diceritakan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin, bahwa pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal As-Sauri. Dia memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Majusi itu menyembah api. Suatu ketika jamban tetangganya yang beragama Majusi itu bocor, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran, setiap hari di siangnya Sahal menampung kotoran itu, kemudian di malam harinya dia membuang kotoran itu. Kejadian itu berlarut sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun. Ketika sudah mencapai 1 tahun, Sahal jatuh sakit. Ketika Sahal sakit, dia memanggil tetangganya yang Majusi itu, "Wahai tetanggaku, aku khawatir akan menceritakan hal ini. Kalau tidak aku sampaikan kepada kamu, aku khawatir anak-anak dan ahli warismu akan memusuhi kamu. Lantas ada apa wahai Sahal?" Kemudian Sahal menceritakan bahwa setiap hari dia selalu menampung kotoran yang keluar dari jamban tetangganya itu, kemudian di malam harinya dia membuangnya. Mendengar cerita tersebut, sang Majusi itu kemudian menangis terharu, bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang sangat luar biasa. Dia berkata, "Anda telah bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tanganku wahai Sahal. Pada saat ini juga aku akan masuk Islam dan membaca 2 kalimat syahadat di hadapanmu." Itulah kisah cerita. Jangankan sesama berbeda agama, bahkan dengan siapapun, dengan berbeda agama pun, dengan berbeda bangsa dan negara pun, kalau dia itu tetangga kita, maka kita hormatilah, maka kita harus saling menjaga, harus saling menjaga dan menghormatinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kisah tadi dapat kita ambil pelajaran. Jangan kita hanya sebatas tahu saja ceritanya, tetapi semestinya harus menjadi teladan bagi kita sehari-hari. Mampukah kita melakukan hal seperti Sahal? Ataukah sebaliknya, kita akan mengeluh, kita akan berteriak, bahkan kita memusuhi tetangga kita yang telah menyakiti diri kita. Dan yang
dicontohkan oleh Sahal tadi adalah bukan tetangganya itu bukan sesama muslim, tetangganya itu bukan saudaranya, malahan tetangganya itu adalah non muslim. Kebanyakan di kita tetangga kita sesama muslim, bahkan tetangga kita adalah saudara kita sendiri, tetapi ada saja yang terjadi percekcokan dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakiti tetangga kita. Jangan sampai kita bertanya kepada mereka mengenai sesuatu yang bukan urusan kita. Biasanya seorang karyawan pabrik berangkat dari kontrakan pagi, pulangnya malam, atau berangkat dari kontrakan malam, pulangnya pagi, kemudian tidur. Tidak ada luang waktu untuk berteman, tidak ada luang waktu untuk bercengkrama dengan tetangga. Mulai saat ini, yuk kita sama-sama perbaiki. Yang kontrak menghormati pribumi asli. Insya Allah, ketika kita hanya berbuat baik kepada mereka, pribumi pun akan welcome, dan terjadilah kerukunan sesama umat beragama, kerukunan sesama tetangga, kerukunan sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menggarisbawakan kepada kita agar kita jaga ukhuwah Islamiyah. Jagalah persaudaraan antara sesama muslim. Ukhuwah basyariah, jagalah persaudaraan sesama umat manusia. Dan ukhuwah wataniyah, jagalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini mendapatkan pelajaran buat kita semua. Marilah kita tingkatkan etos kerja kita sebagai karyawan PT Nabati. Jadilah karyawan yang terbaik, patuh dan tunduk pada aturan. Karena orang yang tunduk dan patuh pada aturan akan kembali lagi kepada dirinya. La'allakum tuflihun, akan menjadi orang yang sukses. La'allakum turhamun, akan menjadi orang yang bahagia. Semoga Allah meridhoi dan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, agar kita bisa menjalankan semua tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kita menjadi hamba-hamba yang soleh solehin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah